Siap, Bu. Tapi, ya Bu, ini tahun rapi. Oh iya, Bu, aku ini belum masuk tadi udah aku masukin ya ditarik-tarik sama jalan. Jalan boleh gitu sama Ibu. Nah, gitu dong. Kan rapi kan cantik. Udah cantik, tambah cantik lagi. Ya nggak Chandra? Kasih dulu. Oh iya. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Tadi masih ada Pengertian kewirausahaan. pengertian kewirausahaan. Kemarin kan kita udah belajar tentang pengertian kewirausahaan ya. Jadi kesimpulannya berwirausaha itu kita harus punya tekad dan kemampuan lah intinya ya. Nggak boleh coba-coba juga kalau mau berusaha kan. Ya Bu. Terus intinya harus semangat lah. Ya Bu. Nggak boleh pantang menyerah. Kalau misalnya kita lemah, pantang menyerah, ya kita nggak bisa berkembang usahanya. Ya Bu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pengertian yang mengarah ke bagaimana dasarnya berwirausaha. Sekarang kita belajar tentang bagaimana bersikap menjadi kewirausahaan yang baik dan benar ya. Iya, Bu. Untuk tujuan pembelajaran ini agar kita semakin kuat lagi dalam berwirausaha. Ya Bu. Jadi kita nggak tahu ya, siapa tahu mungkin Evi sekarang udah berwirausaha atau Asti udah pernah berwirausaha juga. Aku pertanyaan dari kayak Udah pernah kan kamu waktu itu jualan cimol itu? Jualan cimol yang kemarin punya siapa? aku jualan cimol. Oh, itu kan punyanya Teh Ali. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan tapi kita udah punya gambaran gitu gimana berwirausaha. Kamu itu kan juga pernah mie cheese mie. Oh, biar Iya. Bagus, berarti kalian sudah tahu nih bagaimana berusaha, maksudnya secara dasarnya sudah mengerti lah ya. Tinggal mengasah supaya bisa lebih baik lagi, lebih kreatif lagi lah untuk berwirausaha. Baik anak-anak, minggu lalu kita Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Menurut kalian, apa sih sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Kayak ada sikapnya, Bu. Ya, sikapnya. Tapi karakter sama sifat sama nggak? Karakter itu jenis-jenis yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ya sama aja sih, sama aja sikap dan karakter itu sama aja. Bisa kasih contoh satu mungkin? Kreatif kan? Ya kreatif. Kreatif contohnya seperti apa? Kreatif itu. Misalkan nih kita sebagai pengusaha harus harus mengembangkan apa yang coba Bu, gimana Bu? Ini dari saya udah Nih, kasih tahu ya. Jadi kreatif itu misalnya contohnya seperti mengembangkan ide-ide baru si pengusaha tersebut agar usahanya dia lebih berkembang dan lebih maju. Selain kreatif, ada lagi mungkin? di sini ada inovatif Bu. Ya, inovatif itu seperti apa contohnya? Mungkin Zahra punya jawabannya. Ini Bu, kalau di sini proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru. Ya, betul. Jadi kita sebagai seorang wirausaha itu jangan monoton di satu ide ya. Misalnya kita punya ide yang pertama untuk mengembangkan bagaimana sih caranya usaha kita agar lebih maju. Tapi kita juga harus punya inovasi untuk mengembangkan ide baru. Ada juga sikap
kepemimpinan dan berani. Sebagai wirausaha, kita harus memiliki sifat kepemimpinan dan berani. Jadi Ibu tulis dulu ya, anak-anak. Sebetulnya banyak contoh-contoh yang lain, cuman Ibu kasih gambarannya 3 aja ya. Di sini bisa dijelaskan nggak jarak atau pasti berani itu seperti apa sih? Kasih contoh 1 aja. Misalnya pasti mau memulai usaha nih, terus kan harus memiliki sifat berani dong. Itu bisa kasih contoh nggak seperti apa? Berani dalam mengambil keputusan, terus berani, ya berani. Atau strategi tempat gitu. Strategi tempat nih yang harus diambil di sebelah mana sih, yang seperti apa sih, terus usahanya yang seperti yang apa nih gitu. Bisa kasih contoh. Berani mengambil keputusan gitu ya Bu? Ya, berani mengambil keputusan, bagus. Terus ada lagi Mengambil apa? Mengambil resiko. Mengambil resiko. mengambil resiko. Jadi kita kalau sebagai wirausaha yang mau memulai usahanya, kita harus berani ya. Berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan, dan juga berani mengambil resiko. Jarak tolong, tolong jangan ketawa-ketawa. Kalau misalnya mau ketawa-ketawa, jangan di sini karena ini kan Ibu sedang menyampaikan materi, nggak boleh ketawa-ketawa ya. Kalau misalnya jarang mau ketawa-ketawa, keluar aja nggak apa-apa. Iya harus berani ya. Tolong dijelaskan ulang tadi Ibu menyampaikan apa aja. Makanya kalau guru sedang menjelaskan dan memberi materi itu harus dipahami, harus ya. Jadi jangan sibuk sendiri, jangan asik sendiri, harus didengarkan. Biar pas ditanya tahu, mengerti gitu. Oke Bu. Pelajaran sikap dan perilaku kewirausahaan menurut kalian ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Tidak ada Bu. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang sikap dan perilaku wirausaha. Nah, pastinya kan wirausaha itu mempunyai kunci agar seseorang itu berhasil ya. Ini sudah kalian catat? Sudah Bu. Bu hapus ya? Ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang kreativitas. Kreativitas ini adalah kunci seseorang agar perusahaannya ini menjadi berhasil. Bagaimana nih usahanya berkembang? Bagaimana kalau misalkan contohnya nih ya, kita tidak mempunyai kantor, usahanya adalah biar lebih maju walaupun di rumah, bagaimana nih ya? Jadi itu adalah kunci keberhasilan kita ya. Nah di sini ada cara-cara agar perusahaan kita menjadi berkembang atau maju. Di antaranya yang pertama, poinnya buat tiga aja ya. Yang pertama yaitu cara agar perusahaan kita berhasil. Yang pertama ada mindset ya. Apa sih mindset itu? Mindset itu adalah ini. Ada yang tahu apa? Mindset itu kayak contohnya seperti seseorang yang kreatif yang membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode
Coba Zahra, yang nomor 2 adalah tidak terkait dengan waktu. Tidak terkait waktu. Terus apa lagi? Memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Terus Kemampuan diri. ada lagi? Yang terakhir, Memperoleh manfaat dan dana yang maksimal. memperoleh Oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu saja ya, kita sebagai seorang pengusaha bisa memberikan kesempatan orang-orang di luar sana untuk bisa bekerja dengan kita. Jadi manfaatnya itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Dan yang kedua yaitu tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau karyawan biasa kan ya, kalau kita kerja sama orang kadang berangkat dari pagi pulang sampai malam banget, sampai tidak mempunyai waktu yang luang ya untuk keluarga. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang pengusaha, terserah kita, maksudnya bagaimana kita bisa mengatur waktu yang baik ya. Dan yang ketiga yaitu kesempatan menunjuk kemampuan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Dari kesempatan menunjukkan kemampuan. Oke, ada yang tahu? Oke, biar gue yang menjelaskan. Kesempatan menunjukkan kemampuan. Jadi, ketika nih kita di perusahaan, kita bebas ya, atau kita menunjukkan kemampuan bahwa kita tuh bisa menjadi seorang pengusaha, ya. Oh, ternyata kita juga bisa loh melakukan ini gitu ya. Itu kita mampu gitu menunjukkan kemampuan kita. Nah, dan manfaatnya tadi itu memperoleh laba yang maksimal. Tentu saja ya, seorang perusahaan itu tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke, untuk kreativitas dan manfaat ada yang masih bingung? Enggak, Bu, sudah, Bu. Oke, apa? Baik, anak-anak, setelah mempelajari materi tadi ya terkait manfaat, kemudian karakteristik kewirausahaan, sekarang tugas kalian adalah membuat atau merencanakan suatu produk yang nanti akan kalian jual belikan. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan kalian yaitu tugas membuat jajanan khas daerah. Paham ya? Paham. Banyak tuh jajanan khas daerah ya. Nggak seperti kalau di Sunda ada combro, Iya. oncom bijero, Iya. itu salah satunya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 10 menit cukup. Cukup, Untuk- Pak. Aku saya videoin, maaf ya. Maaf. Zahra kan anak sekolah Iya, nggak ya, boleh kalau main itu ya. HP. Jarang. Paham kan tugasnya tadi apa? Membuat Buat jajanan khas daerah. Silakan boleh open book, boleh searching ke internet jajanan khas daerah. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, Pak. Ya, silakan dikerjakan sekarang. Ya, Pak. Ya nanti setelah selesai dipresentasikan ya. Iya, Pak. Jangan yang susah-susah sebenarnya. Iya. Tapi simple tapi enak. Berarti itu aja ya Pak. Apa? Kopi. Kopi khas daerah mana itu? Semuanya. Pak, kalau yang terlalu simpel nggak apa-apa kan kue pancong saya, Pak. Kue pancong boleh. Khas daerah mana itu kue pancong? Kayaknya Pak saya tahu makanan Betawi itu, Bapak. Iya. Saya tahu deh kayak Islam makanan baru itu apa? Apa? Coba biasanya kayaknya coba ya. Coba boleh. Kenapa jangan tahu kalau makanan
saya iya. jarang menikmati kuliner di daerah saya, jadi saya pengen bernostalgia gitu loh untuk bikin jajanan daerah saya sendiri. Apa itu? Namanya bakwan. Bakwan. Bakwan rasanya juga gitu. Iya, Ini namanya kita bisa merasakannya ya kan? Iya. Itu kayaknya makanan sebuah khas ya. Enggak Sudah beda. pernah ngerasain bakwan pontianak? Belum. Nanti kita beli produknya. Iya. Makasih Pak. Udah selesai semuanya? Siapa dulu yang mau Kue pancong. maju pertama? Kue pancong? Oke, silakan. Evi, silakan. Ini boleh bawa HP nggak sih Pak? Boleh, Bapak. Silakan dipresentasikan mulai dari bahan dan cara membuatnya. Pak, maaf, nanti bahannya bisa dibeli dulu, nanti kita presentasi boleh nggak Pak? Nanti bahannya dibeli Pak. Oh, di papan bor mau tulis? Biar teman-teman Boleh, boleh. biar bisa mencatat. Boleh, berarti Evi Ya. ditulis ya untuk bahannya saja ya. Oke Pak. Kalau untuk cara membuatnya kan panjang. Bisa dibuka ya Pak. Ya, silakan. Presentasi. Pak, kapan-kapan kita praktek bikin langsung dong Pak. Nah, nanti setelah presentasi kita akan praktek. Aku tulis dulu ya teman-teman. Ya. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Iya Pak. Pak, itu apa Pak? Pancong gampang ya. Saya bisa. Kapan lagi kan Pak menikmati makanan daerah luar gitu loh. Mau ke sana kan pasti Bapak berpikir jauh. Karena Bapak ini sebetulnya dari Sunda ya. Iya. Dan Oh, Sunda mana Pak? Sunda Baduy, Dewi Damar tahu? Oh. Nah, Kirain saya sudah kelapa Pak. Aduh. Saya Nggak tahu sudah. daerah sini. Ini teman-teman kelihatan kan? Jangan lihat itu nggak sama boleh kayak- lihat ini. nih Kecil. agak di saya tadi kue pancong. Kue pancong dari beras ya, dari beras. Iya Pak, bukan juga dari beras. Tiara kalau mau bikin combro, kalau combro itu Bapak sering apa? Sering menjumpai lah combro itu. Saya belum pernah makan combro Pak, tapi saya pernah dengar sih, tapi belum pernah coba. Hampir tiap hari kalau Hampir tiap hari karena di daerah saya singkong itu mudah didapat. Coba makan nasi gitu. Enggak lah. Saya sering beli di tukang gorengan kan banyak. Saya pernah Pak lihat, tapi saya belum pernah nyoba aja sih. Pasti yang lewat perjalanan biasanya. Coba pedas, saya mau pas yang pedas. dalamnya ada ujung-ujung. Nah iya, coba itu jangan. Combro itu dari apa sih sebenarnya? Coba itu singkatan coba di jero ya. Nanti Kan kita dari singkong ya? Iya, dari iya dari singkong. Nanti presentasi nanti jarak presentasikan ya. Sekarang kita perhatikan. Aku jadi penasaran saudara. Aku punya banyak makanan buat makannya. Iya, apa dari sini? Nih teman-teman, Besok kita coba bacakan ya. Itu gak kebaca. Nih, di sini aku akan mempresentasikan tentang kue pancong ya, karya ilmiah aku yang kewirausahaan aku. Nih, kue pancong itu bahan-bahannya ada 150 gram tepung beras, 350 ml santan kelapa, 200 gram kelapa parut, 1 sendok garam, gula pasir secukupnya untuk taburan minyak goreng untuk olesan ya teman-teman. Terus presentasi untuk cara membuatnya. Mau ada yang mau tahu ya? Tahu dong. sampaikan aja biar itu Oh, kasih. iya. Aku pernah makannya, tapi aku nggak tahu buatnya. Oh iya ya. Nih, cara membuatnya campurkan tepung beras, garam dan kelapa parut aduk rata. Terus tuang santan ke adonan tepung aduk rata. Panaskan cetakan yang sudah dioleskan minyak. Tuang adonan ke pancong ke cetakan. Tutup dan panggang hingga matang. Sajikan dengan taburan gula pasir. Terima kasih, Evi. Sama-sama Pak. Silakan selanjutnya. Nah, jangan. Ini membuat combro ya. Iya, suka banget ya. Iya, bisa jadi nilainya kalau combronya kan di atas 90 ya. Boleh, tapi kayaknya kalau dia saya harus 5.000 satu. Yang penting rasanya enak. Nanti Zara, kalau kapan-kapan bawain dong. Ya, bayar ya tapi ya. Iya bayar lah, beli satu.
Ini Untuk satu bahan Pak. Enggak, maksudnya satu resep apa setengah resep? Kan kalau resep itu ada yang satu sama ada yang setengah. Jadi misalnya kalau 950 gram itu bisa dibilang setengah apa satu? Setengah resep ya. Jadi Mau bikin kan terbawa ya? maksudnya kan kalau aku bikinnya kelimpatannya nanti Nggak ada nggak tahu kan satu Iya. resep apa apa? Iya. Dua resep Kita jadinya. berikan aku mantap gitu kan Kak. Iya. tapi pancong ada yang manis, ada selain yang manis ada rasa apa? Tapi aku pernah makan kue pancong ada kalau nggak pakai gula tapi rasanya asin ya. Bapak juga. Kalau rasanya asin, berarti ada garamnya. Oh iya, itu kan ada garamnya. Aduh, Combro. Zara spidolnya nggak itu ya. Ini Masih pakai ada nggak spidolnya? ini biru ya? Biru. Ada Bentar ya, coba Bapak cari dulu. Jadi di mana? Jadi di toko. Zara nggak punya Zara. Tunggu bentar ya. Tunggu. Nih. Di Bapak punya ini berapa? Pak, Bapak di sini selesai bikinnya. Nggak ada Masih ada kelas. Kelas sebelah yang kelasnya ya agak sama juga nih praktek ini juga. sama praktek, cuma mereka jajanannya beda. Oh iya. Ada yang bikin apa sih? Jojoro khas Sunda. Tahu Tapi itu Jojoro? juga Jojoro kayak santan terus dalamnya gula merah. kayaknya saya itu kalau makan khas Sunda kayaknya kurang tahu gitu. Mungkin kalau daerah-daerah yang lain ini ya rasanya nggak tahu. Ada yang bikin cakwe juga di kelas sebelah. Pontianak juga itu Pak, Ada. cakwenya juga terkena enak kok. Nanti deh kapan-kapan kalau saya pulang kampung. Bawain lah. Ya, oke Pak. Jangan lupa ya nilaiin apa ya Pak. Ya tergantung rasa cakwenya. Kalau cakwenya enak, ya insya Allah
Ya, benar. Yaitu aduk parutan singkong dengan kelapa parut, tambahkan garam, gula, mentega, aduk dengan yang rata. Terus dicipi rasa jika sudah pas atau gurih rasanya. Terus yang kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, dan kencur. Terus yang ketiga, tumis hingga harum, lalu masukkan lonceng yang sudah dihancurkan. Terus tambahkan air dan daun kemangi, beri garam dan gula. Lalu dicicipi jika rasanya sudah pas. Lalu masak hingga agak kering. Lalu diangkat jika sudah matang. Ya. Tambahkan sesendok kecil isian dari lonceng tadi. Tutup adonan hingga membentuk bulat, agak lonjong atau sesuai selera masing-masing. Ih, jalan-jalan unik banget ya, bikin combro ternyata. Aku baru tahu banget. Itu baru bentuk lonjong, belum bentuk yang lain kan? Emang ada bentuk lain, Pak? Udah bisa. Di rumah ini. Terus Sudah ya, dan Iya, silakan ya. satu step lagi nih. Iya. Terus goreng dalam keadaan minyaknya sudah panas. yang itu bisa nggak? Hah? Kayak gitu apa? Bisa. Hingga berwarna coklat kemasan, lalu angkat dan sajikan. Enak. Ya silakan dengan Ya, oke. Udah deh. Ya, baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan jajanan yang akan didagangkan nanti ya. Semoga proyek kita ini bisa terrealisasi. Amin. Baik, dari materi yang sudah disampaikan tadi, apakah ada yang bertanya? Udah ada, Bu. Jika tidak ada, maka ibu yang bertanya. Oke. Untuk Evi, Ya. apa karakter yang harus dimiliki seorang kewirausahaan? Bentar, Ayo, apa? Bentar, Bu. Karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha ya, Bu. Seorang wirausaha itu harus yang menjalankan usahanya dengan kemungkinan menanggung resiko seperti kerugian. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus memiliki kesiapan mental baik pada